Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama bahkan yang paling utama, mari kita senantiasa untuk menyampaikan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan karunia, rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruang rapat ini dalam rangka kami menerima kunjungan saudara-saudara kami dari Forum Pengawalan Peraturan Penyandang Disabilitas Daerah Bengkulu, atau yang disingkat dengan FP3D2B. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan seringnya kita bersholawat kepada beliau, insya Allah beliau nanti kita mendapat syafaatnya. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, yang kami hormati saudara-saudara kami yang tergabung dalam Forum Pengawalan Peraturan Penyandang Disabilitas Daerah Bengkulu, dan rekan-rekan sekretariat yang senantiasa setia mendampingi kami dalam rangka rapat-rapat DPRD. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena beberapa saat yang lalu kami menerima yaitu perintah dari Ketua DPRD sesuai dengan disposisi suratnya agar Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu menerima kunjungan saudara-saudara kami yang tergabung dalam Forum Pengawalan Peraturan Penyandang Disabilitas Daerah Bengkulu. Nah, seyogianya menurut surat yang kami baca, kawan-kawan meminta pertemuan audiensi itu tanggal 6 ya. Nah, karena sesuatu dan lain hal, tanggal 6 ada agenda, maka kami majukan hari ini, yaitu tanggal 5. Jadi jangan sampai nanti berlarut-larut, ya, justru kami percepat pertemuan dengan saudara-saudara kita. Nah, dalam surat itu ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, CQ Ketua Bapemperda Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa Pak Ketua mendisposisikan ke Komisi 4? Karena terkait masalah sosial, itu mitranya di Komisi 4. Bapemperda itu tugasnya Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian memberi pertimbangan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang disampaikan kepada DPRD. Jadi kalaupun misalnya terkait masalah pendidikan ke Komisi 4, masalah sosial ke Komisi 4, apapun materinya nanti akan bersinggungan misalnya terhadap usulan peraturan, kita akan memanggil dinas sosial, biro hukum, kawan-kawan dari disabilitas. Misalnya terkait pertanian, tidak harus misalnya peraturan daerah tentang pertanian harus ke Bapemperda, tidak. Harus dikonsultasikan, dikoordinasikan ke Komisi 2 terlebih dahulu. Termasuk masalah-masalah lain. Jadi di sini nih Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian ada 4 komisi, Komisi 1, 2, 3, dan 4. Nah, khusus saudara-saudara kami terkait masalah sosial, ini mitra kerjanya di Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. Jadi itu Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini tidak akan artinya mengurangi tujuan Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini dari kami beberapa orang di Komisi 4 ini, karena kami ini ada agendanya jam 2 nanti ya Pak Badrun, tapi yang baru datang pagi ini itu kami bertiga, nanti akan menyusul. Saya Edward Samsi, SIPM, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu. Selanjutnya Pak Badrun Hasani, Haji Badrun Hadani, beliau adalah anggota Komisi 4. Selanjutnya Pak Dr. Anes Salim, juga anggota Komisi 4. Jadi kami bertiga dulu menerima Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Nah, berkenaan dengan hal tersebut mungkin ada yang ingin disampaikan, kami persilakan disampaikan seluas-luasnya. Nanti kita diskusikan bersama. Kalaupun tidak tuntas pada hari ini dan menurut pandangan Bapak Ibu perlu kita mengundang instansi terkait, akan kita koordinasikan di kemudian hari. Saya kira itu sebagai pembuka Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan, kami persilakan. Tapi terlebih dahulu kami buka rapat atau audiensi kita antara Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu dengan saudara-saudara kami yang tergabung dalam Forum Pengawalan Peraturan Penyandang Disabilitas Daerah Provinsi Bengkulu secara resmi kami buka. Kami persilakan juru bicaranya, kalaupun misalnya semuanya boleh,
Semuanya misalnya kalau nggak sama pendapatnya ingin sampaikan semuanya, kami beri kesempatan dan sekaligus kami beri kesempatan untuk memperkenalkan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam forum yang berbahagia dan sangat berharga untuk kami dan kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 4 dan anggota, serta yang terhormat rekan-rekan Ketua Organisasi Disabilitas atau yang mewakili dalam pertemuan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liana Lestari, Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bengkulu. Saat ini saya bersama teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Forum Pengawalan Perda Penyandang Disabilitas Daerah Bengkulu atau yang disingkat FB3B2B, yang terdiri dari gabungan organisasi penyandang disabilitas yang bergerak untuk kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu. Forum ini terdiri dari Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia yang diwakili oleh Bapak Boy Ansari, kemudian dari PPUAD Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas yang diwakili oleh Bapak Takri Nursanto, kemudian Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia yang diwakili oleh Bapak Herman Bustomi, kemudian Forum Disabilitas Mengawal Masyarakat Sipil Disabilitas yang diwakili oleh Ibu Dian Febrianti, Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas yang diwakili oleh Ibu Nur Setiawati, dan Koperasi Disabilitas Indonesia yang diwakili oleh Ibu Inang. Kemudian Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang diwakili oleh Ibu Okta, PAC, Yayasan Pembinaan Anak Cacat yang berhalangan hadir, Ikatan Kesejahteraan Tunarungu juga wakilnya izin karena ada satu hal lain. National Paralympic Commitment juga izin karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kemudian Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi yang diwakili oleh Ibu Irna Rizaliyah Stuti dan juga Pak Ridwan. Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih atas respon dari surat yang dikirimkan oleh kami untuk dapat bertemu dengan Bapak sekalian, yang harapannya Bapak yang berada di Komisi 4 ini ada yang merupakan bagian dari Perda yang dapat mengawal Raperda tentang pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu, benar-benar dapat memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak kami. Bulan Desember 2023 yang lalu kami diundang oleh DPRD Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan uji publik dari draft rancangan peraturan daerah, dan itu merupakan kabar baik bagi kami karena sejak tahun 2019 kami mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu maupun kabupaten kota untuk membuat perda penyandang disabilitas. Dan seiring dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang percepatan pembentukan produk hukum daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas, Bapak Ibu dalam prosesnya pembentukan perda mengenai disabilitas merupakan presentasi organisasi disabilitas dengan pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Belum terpenuhinya berbagai hak penyandang disabilitas, sering kami dilibatkan belum saling mengenal. Akibatnya kebijakan yang dibentuk tidak sensitif terhadap penyandang disabilitas. Bapak Ibu, kami dari Forum Pengawalan Perda Penyandang Disabilitas Daerah Bengkulu akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya pemenuhan penghormatan dan perlindungan penyandang disabilitas yang akan disusun oleh DPRD Provinsi Bengkulu, yang akan disampaikan langsung oleh perwakilan organisasi tergabung dalam forum ini. Hal yang disampaikan akan bersifat umum dan akan bersifat spesifik terkait dengan kedisabilitasan kami. Demikian pengantar dari saya sebagai Ketua DPD HWDI Bengkulu, dan kepada rekan-rekan jika nanti sudah dipersilakan oleh moderator atau pimpinan
pada pertemuan kita ini dapat menyuarakan secara langsung apa yang ingin disampaikan atau menjadi usulan dan kebutuhan kita terkait dengan pemenuhan hak-hak kita sebagai warga negara yang sama. Dan izin nanti kami akan serahkan dari hasil diskusi kami yang ini sifatnya belum final karena akan terus berkembang dengan proses pengawalan yang kami lakukan. Mohon berkenan menerimanya Bapak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan juga Ibu di sini Pak Batur ini di samping anggota Komisi 4, beliau juga tergabung di dalam anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi kan bisa nyambung nanti. Nah, mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Ya. Bu Dian, ini rancangan peraturan daerah sudah disampaikan belum ya? Sudah dikoordinasikan ke Biro Hukum mungkin, Dinas Sosial, atau ini cuma masukan? Belum. Oh belum ya, belum dinikah ya. Soalnya kita sepanjang kemarin 2003 pada saat kita menyampaikan program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2024, saya tidak mendengar kalau ini ada peraturan daerah terkait masalah disabilitas, kan seperti itu. Tidak apa-apa, ini masukan daripada kawan-kawan sekalian. Seharusnya kita undang Dinas Sosial dan Biro Hukum biar mereka dengar. Nah, tapi ini permulaan kita, tidak apa-apa, masukan dulu. Nanti berikutnya kalau kawan-kawan tidak berhalangan ini hadir, harapan kami tidak apa-apa, kita rame-rame seperti ini, kami undang nanti kawan-kawan dari Biro Hukum dan Dinas Sosial, kan seperti biar nyambung nanti, sebab nanti leading sektornya mereka. Nah, kami ini hanya menerima sifatnya, kan. Kalau memang ada mungkin kemudian contoh dari daerah lain, rancangan peraturan daerah yang pernah buat, misalnya perda tentang ini, produk daerah, produk hukum daerah tentang disabilitas, ada daerah yang sudah yang dapat informasi? Izin Pak. Oh, silakan. Ya, saya Kenarja Yulestuti dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif yang juga sebagian dari teman-teman di HWDI dan dalam forum ini. Ya, kami sebenarnya berkoordinasi itu secara langsung sebenarnya dengan beberapa anggota dewan di sini di dalam pengawalan mendorong supaya ada perda. Nah, di akhir tahun kemarin seperti yang disampaikan oleh Ibu Liana, Ketua HWDI, bahwa kita diundang untuk uji publik terkait dengan rancangan perda ini dan itu sudah jadi draftnya. Lalu kami coba koordinasi secara personal karena ada hubungan pertemanan lah ya dengan Bapak Dempo, Ketua Komisi 1. Waktu itu kami bertanyakan, Pak, apakah kemudian perda ini masuk ke dalam prolegda untuk tahun 2024? Nah, mereka bilang, Pak Dempo bilang bahwa perda pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas masuk ke dalam prolegda untuk tahun 2024. Nah, kehadiran kami sebenarnya di sini juga untuk mengkonfirmasi itu apakah benar itu masuk ke dalam prolegda untuk tahun 2024, karena setahu kami akan mulai ada pembahasan terkait dengan perda tersebut. Itu Pak, informasi terkait perda itu sudah dapat, kami semua sudah membaca dan sudah mencoba menyisir satu persatu yang kemudian akan kami sampaikan kepada teman-teman sebagai masukan dari kami teman-teman. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, kalau terkait dengan pembahasan belum, karena nanti akan dibahas. Apakah nanti pasti diserahkan? Kalau ke komisi pasti ke komisi 4 diserahkan. Kalau misalnya pansus, saya ketua fraksi, pasti kami mengusulkan anggota fraksi kami untuk duduk di pansus tersebut dalam rangka pembahasan yaitu raperda yang itu masuk. Nah, berarti tahapannya baru sampai ke uji publik. Nah, nanti kita tunggu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Yang jelas di masa sidang pertama, nah masa sidang pertama ini antara Januari sampai April itu belum ada agenda untuk membahas perda yang itu maksud. Nah, jadi nanti syukur-syukur kalau memang dia masuk dalam program pembentukan peraturan daerah di tahun 2024 ini,
mungkin bisa saja di masa sidang ke-2 dan masa sidang ke-3. Nah, kebetulan Pak Badrun, Pak Salim ini ini juga Bu, di Badan Musyawarah yang menjadwalkan agenda pembahasan peraturan daerah termasuk agenda-agenda lain. Nah, sebagai informasi Bu Diana dan Ibu Bapak sekalian, terkait rancangan peraturan daerah tersebut untuk masa sidang pertama itu belum dimasukkan sebagai agenda yang akan dibahas oleh DPRD. Yang masa sidang pertama ini ada 3 rancangan peraturan daerah, yaitu tentang kelembagaan perpustakaan, penyelenggaraan tentang kearsipan, dan perda Badan Musyawarah Adat. Itu yang di masa sidang ke pertama di tahun sidang 2024 ini. Nah, terkait dengan perda yang Ibu maksud, makanya saya tadi ini kan, kalau terkait masalah ini belum dijadwalkan. Nah, kita minta pendapat juga, minta informasi dari Pak Badrun karena beliau tergabung di dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kan seperti itu. Silakan Pak Badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Ketua, pertama kami ucapkan selamat datang untuk kawan-kawan dari forum P3D22D yang alhamdulillah kita sudah ketemu di sini. Dan insya Allah pertemuan ini membawa hasil yang terbaik untuk kita ke depan. Ini datang juga untuk sidang. Jadi kami sangat berbahagia bisa hadir bersama-sama dengan kawan di sini, kawan-kawan yang hampir 10 organisasi yang peduli terhadap disabilitas, luar biasa. Jadi semestinya hari ini Ibu, Bapak, Ketua Bapak Perda hadir sebenarnya, karena beliau berhalangan hadir, Pak Usin sendiri. Tapi kami ingin informasikan bahwa Perda tentang perlindungan pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak disabilitas ini sudah sampai ke Bapak Perda, itu yang pasti. Dan sudah ada uji publik pada bulan Desember 2023, mungkin kawan-kawan ada yang hadir gitu ya. Namun karena kami juga bagian dari Badan Musyawarah, saya nanti koordinasi dengan Pak Husin sejauh mana perjalanan dari uji publik kemarin. Apakah NA-nya sudah ada, naskah akademiknya sudah dibuat oleh yang nanti kita akan minta, biasanya universitas biasanya, bisa juga dari UNI, bisa dari UMB, biasanya kita kerjasama dengan UNI. Nanti kita coba tanya dengan beliau karena beliau lebih mendalami itu. Terkait dengan penjadwalan nantinya, kalau memang itu sudah clear dan masuk ke Badan Musyawarah nanti di persidangan masa sidang kedua, kita coba nanti Pak Ketua. Nah, tapi jujur tentu kita akan minta sejauh mana perkembangan dari perda ini dengan Pak Husin. Saya agak sibuk kemarin nggak bisa hadir. Jadi yang penting adalah bagaimana ini adalah perintah dari amanat undang-undang yang harus dipenuhi. DKI Jakarta itu sudah 2023 sudah clear. Jawa Tengah 2022 perda ini sudah. Kita agak terlambat Pak Ketua. Nanti kalau ini diserahkan kalau kita lihat dari Komisi 9 ini kita Pak Ketua. Dan biasanya kalau komisi lebih cepat loh. Ini saya mohon nanti. Kalau pansus lama Bapak Ibu. Kalau komisi biasanya kita kejar waktu secepatnya gitu kan. Jadi nanti saya berharap Pak Ketua, kalau ini sudah masuk kita ambil alih. Seperti kemarin kita langsung dalam 2 masa sidang kita clear. Tidak bertahun-tahun ini. Ini gambaran kinerja kawan-kawan di DPRD ini kita sampaikan gitu. Jadi itu secepat mungkin NA-nya sudah, semua secara prosedur sudah di ini. Kita akan agendakan di masa sidang kedua Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Tapi sekali lagi ini bukan yang pertama. Ibu datang terus nanti lewat Pak Ketua komunikasi terus, kami juga bisa agar nanti hari ini kita nanti segera ketemu Pak Usin untuk menindaklanjuti acara hari ini gitu. Karena beliau nggak sempat hadir. Padahal disposisi ketua itu hadir juga ketua umum Perda gitu kan. Nah, jadi itu, tapi saya sudah mewakili, insya Allah ini menjadi tugas kami untuk segera melanjutkan agar menjadi perda. Karena daerah kita yang terlambat Ibu. DKI lebih cepat, Jawa Tengah lebih cepat lagi. Dan kita ini juga harus infrastruktur juga, infrastruktur lapangan yang disiapkan semua dengan Pak Gubernur dari perda yang terjadi nantinya gitu kan. Jadi itu demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya
Ya, makasih. Itu informasinya Bu Diana. Yang jelas pertama bahwa ini belum dibahas di masa sidang pertama. Karena masa sidang pertama ini akan berakhir April. Nah, kami tidak terbaca di jadwal badan musyawarah itu bahwa ada pembahasan terkait masalah perda. Nah, dan yang kedua, perda ini belum dijadwalkan untuk disampaikan di dalam rapat paripurna rancangan. Ya, rancangannya belum disampaikan. Nah, kalau nanti perda inisiatif Dewan itu lebih cepat. Nah, kalau dari eksekutif tentunya kami menunggu usulan dari eksekutif. Nah, karena mohon maaf saya luput dari informasi ini Bu. Iya. Nah, tetapi yang jelas ketika itu nanti sampai di DPRD disampaikan, ini kan tahapannya begini Bu. Nanti tahapan itu disampaikan di dalam rapat paripurna dulu. Ya, kalau dari inisiatif disampaikan oleh inisiatornya. Kalau memang ini dari eksekutif nanti gubernur yang akan menyampaikan ke kita. Nah, setelah disampaikan itu ada waktunya pemandangan umum praksi terhadap rancangan peraturan daerah. Yang kedua itu jawaban inisiator atau jawaban gubernur. Terus yang ketiga baru yaitu pandangan ya termasuk praksi pemandangan umum praksi-praksi menanggapi daripada rancangan peraturan daerah. Yang penting Bu, ini sudah masuk ke DPRD. Yang sudah masuk di dalam program pembentukan peraturan daerah di tahun 2024. Kalau disampaikan nanti pada masa sidang kedua, periode Mei sampai Agustus, kalaupun nanti diberi kepada kami untuk menyelesaikan, tidak lama kalau di Komisi 4 selesai. Yang penting kawan-kawan nanti ketika diminta kehadirannya supaya proaktif, kan seperti itu. Insyaallah. Nah, yang berikutnya yaitu terkait dengan masukan-masukan nanti pada saat pembahasan nanti perda kami undang seluruhnya, termasuk kawan-kawan lah yang mewakili dinas sosial dari hukum, termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu kita minta nanti hadir. Sudah betul-betul sempurna. Dan kami terus terang, kami sangat mengharapkan ini bisa ada produk daerah, produk hukum daerah terkait masalah disabilitas. Dan mohon maaf tadi Bu Diana, betul protes Bu Diana. Ini gedung rakyat, tapi akses disabilitas tidak diberikan di gedung ini. Betul, saya sadar betul itu. Tidak ada. Nanti kita perbaiki. Tahun ini kita harus kasih akses ya untuk akses disabilitas. Makasih itu masukannya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu yang ingin sampaikan atau mungkin Bu Septi dulu. Silakan Bu Septi masukan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Komisi 4 yang saya hormati beserta teman-teman, ya ada Pak Irman, Besti. Sebenarnya usulan disabilitas ini dari periode yang lalu ya Mbak Irna ya, cuman karena Mbak Irnanya sibuk di KPU itu ya pengganti antar waktu ya. Kami sangat mengapresiasi apa yang diusulkan oleh teman-teman tentang raperda disabilitas ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh saudara Pak Badrun ya juga Pak Ketua. Jadi kami berharap raperda ini memang di komisi Ketua ya, di komisi biar cepat. Dan untuk periode ini kita habis di bulan Agustus. Kalau bisa disahkan sebelum Agustus ya, Pak Badrun. Karena memang disabilitas ini insya Allah undang-undangnya sudah disahkan ya. Sudah ya disahkan dan itu Bu Ledia Hanifah sangat proaktif tentang undang-undang disabilitas ini. Jadi saya memang mengikuti. Bahkan tadi terima kasih Mbak Diana sudah mengkritik ya tentang pelayanan untuk disabilitas di ruang yang terhormat ini. Bahkan itu di masjid, Pak Ketua, di masjid di Yogyakarta, masjid sudah ada khusus untuk pelayanan teman-teman ataupun saudara-saudara yang disabilitas. Dari pintu gerbang itu sudah disiapkan kursi roda segala macam. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Diana, dan kritikan ataupun masukan ini sangat berharga buat kami, dan Pak Ketua Komisi langsung dengar, beliau juga dibanggar untuk bisa disegerakan ya, ada ruang khusus ataupun toilet dan segala macam. Bahkan saya pun pernah mengusulkan waktu itu saya raperda
rokok ya, waktu itu kita minta di ruang yang terhormat ini juga ada ruang khusus untuk yang bebas rokok, maksudnya tempat merokok gitu ya. Jadi tidak di ruang. Dan itu terus terang ini dari 2009 saat saya diamanai sebagai anggota dewan, saya sudah mengusulkan ada ruang khusus seperti di bandara untuk teman-teman yang merokok. Nah di ruang yang terhormat ini saya mengingatkan kembali Pak Ketua, tolong juga nanti kita teman-teman Komisi 4, karena memang Komisi 4 ini membidangi Kesra, karena tadi untuk kemaslahatan anggota dan juga staf-staf yang ada di gedung yang terhormat ini. Jadi terima kasih atas masukan dan kritikannya, dan kami berharap sekali lagi Raperda tentang disabilitas ini segera ditindaklanjuti oleh Komisi 4 saja ya Pak Ketua, karena memang kita yang membidangi ini, tapi kita nggak tahu apakah langsung ke Bapemperda, Pak Husin, Wallahu alam juga. Iya, beri masukan saja, tapi tidak diteruskan ke Komisi 4 ya. Insya Allah dengan pertemuan ini, dengan silaturahim ini akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Alhamdulillah sekali lagi kita ada berlima di sini ya, berlima, dan Pak Ketua langsung yang memimpin pertemuan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Mungkin ada yang disampaikan. Jadi kami pastikan dulu ya, di sini ini yang menjadwalkan rapat-rapat kita setiap 4 bulan itu, setiap masa sidang itu Badan Musyawarah namanya. Di sini ini ada 4. Nah, nanti kalau ingat Bu Septi, Pak Badrun, Pak Arso, Pak Salim, ketika rapat Badan Musyawarah masa sidang, penjadwalan masa sidang akan dimasukkan rancangan perda ini. Nah, kalau masa sidang pertama, nah kalau memang memungkinkan nanti, tapi tidak masuk dalam jadwal. Nah, boleh nanti diusulkan. Kalau sudah masuk itu, ya saya kira tidak akan lama lah. Yang penting, makanya saya tadi kalau memang sudah ada contoh daerah lain yang sudah buat, tinggal kita ini istilahnya kita kolaborasikan lah, seperti itu kan. Yang penting perdanya sudah ada. Kalau kami, komitmen kami ya, saya, Bu Septi, Pak Badrun, Pak Salim, Pak Arso, maunya cepat kan seperti itu. Nah kalau harapan kita ini buat di bawah masa sidang kedua seperti itu, sehingga pada saat kita penyusunan uang PPAS tahun 2025 ini sudah masuk. Nah kan seperti itu. Sebab nanti ada konsekuensi dari peraturan daerah itu apabila dibebankan ini terhadap persoalan ini dibebankan kepada APBD biasanya kan, sehingga kita mudah. Saya kira itu ya Bu Diana. Mungkin ada yang lain mungkin terkait. Ya silakan. Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kami diundangnya di sini dan hormat Bapak Ketua. Saya mungkin mau dikatakan masukan gimana, tapi yang saya rasakan itu yang pertama masalah fasilitas umum yang ada di Provinsi Bengkulu. Termasuk tadi saya sangat kesulitan untuk naik kan. Ya. Ternyata belum berubah juga. Dulu saya sekitar di tahun 2006 saya pernah juga ikut untuk diundang di sini, tapi itu di lantai atas belum. Saya sangat kesulitan. Nama saya Kakek Pak. Siapa? Kakek Musardo. Saya ketua PPUAD Provinsi Bengkulu. Ya, ada. Tadi saya sangat kesulitan karena tangga. Ternyata dari 2006 pernah saya dipanggil dulu, saya sudah juga ceritakan masalah fasilitas yang belum, ternyata tadi masih belum. Itu yang saya rasakan, mungkin bagi teman-teman juga yang ini, terutama fasilitas di tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang sangat vital. Kayak di sini kan rumah rakyat ini, nah, gitu. Itu yang saya rasakan. Dan semoga dengan sudah adanya rancangan peraturan daerah ini nggak seperti tahun-tahun yang dulu kan sekedar hanya bahasan, ternyata realisasinya belum ada gitu. Mudah-mudahan untuk saat ini bisa terrealisasi gitu. Yang kedua kan saya juga di bagian pengawasan politik gitu kan,
pengawasan terutama untuk kepemiluan. Seperti yang kami alami kemarin di pemilu tanggal 14 kemarin, itu kalau di Provinsi Bengkulu masih belum ramah disabilitas. Karena ada teman kita kemarin yang seharusnya itu ada kertas khusus untuk tunanetra, kertas braille gitu kan, khusus untuk dia, ternyata di tempat dia tidak ada. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akrim ya, terima kasih. Yang jelas masukannya ya kita terima dan kita akan perbaiki. Saya sadar betul tadi kita betul sama-sama ini. Ibu kesini ada disabilitas, kenapa tidak disiapkan gitu kan? Paling tidak ada kursi roda. Saya pagi tadi baru menyerahkan kursi roda pada Bapak Ibu. Pagi tadi, yaitu dari dinas sosial ke salah satu yaitu saudara kita yang sedang sakit stroke tadi pagi. Nah, artinya kenapa kita yang tidak membuat sarana seperti itu? Terima kasih masukannya. Ya mudah-mudahan nanti kita dorong sekwan. Saya kira enggak berapa lah. Kan seperti itu kan. Ini memperbaiki aksesnya sekaligus kita saplasnya juga kita siapkan seperti itu. Terima kasih Pak Akrim, terima kasih. Ya, jangan sampailah 2006 sampai 2004 pada 14 tahun. Iya, nah itu kan luar biasa. Makasih masukan. Apa pula keluar-keluar dikit di media akan seperti itu. Ya kita ketemu, saling perbaiki kan gitu. Tambahan juga Pak Ketua. Saya pikir memang Bengkulu ini kan harus kita koreksi diri kita kan. Pemda kita ini. Undang-undang penyandang disabilitas kan sejak 2016. Undang Nomor 8 tahun 2016. Hari ini sudah 8 tahun berjalan undang-undang itu, nggak ada turunannya di Perda. Ini menyedihkan. Waktu di Bapak Perda sudah sampaikan sebenarnya. Jadi tadi kita tunggu OPD terkait ya, sosial untuk merespon itu ternyata lambat. Sama dulu undang-undang narkoba itu kita paling lambat di Indonesia ini. Kita harus ini paling lambat kan. Juga waktu peredaran gelap narkotika dan lain-lain itu. Saya salah satu jadi wakil ketua pansus. Jadi dan ini juga salah satu keterlambatan Pemda merespon Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Ini kok apa ini diangkat? Biar kita cepat. Kawan dari 8 organisasi tadi 10 ya. Organisasi yang peduli terhadap disabilitas, saya pikir ini harus didorong terus. 10 kalau salah. Luar biasa ini. Ada 10. Ini terus di media kita gaungkan terus. Biar ini nanti kami di Pemda karena ini menjadi perda inisiatif kalau masalahnya. Karena tadi terlambatnya perangkat dalam respon ini diambil alih oleh Pemda menjadi perda inisiatif. Ini paling kenaknya ini di naskah akademiknya ini Bu. Nanti kita panggil dulu orang Polresen di mana letaknya sehingga tidak bisa kita jadwalkan di persidangan pertama kemarin. Di program kan ada di program tahun ini gitu kan kita bahas program kerja baru kita masuk virtual. Jadi itu tambahannya Bu. Gak apa-apa yang lain silahkan juga Pak Ketua ya. Kita hari ini kita diskusikan dulu. Makin tadi. Saya pikir menjadi sangat menyedihkan. Kalau bahasa dosen kami itulah sedih. Di atas sedih itu, sedih nengok kondisi ini gitu. Itu. Saya sebagai bagian dari pemerintah daerah juga merasa ini bersalah gitu, jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, apa? Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Komala dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif. Sekedar menambahkan informasi bahwasannya menurut Ketua dari Bapperda, Perda ini adalah perda inisiatif dari Dewan. Dan juga mengapa ke Bapperda karena bicara pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas itu lintas sektoral Pak. Jadi tidak hanya di dalam konteks penyandang disabilitas saja, tapi mencakup tentang sosial. Itu saja. Silakan untuk teman-teman penyandang disabilitas kita langsung membahas tentang isi dari yang sudah kita bedah kemarin sesuai dengan konteks fokus yang sudah kita bahas kemarin. Mungkin dimulai dari Bapak Herman. Silakan Pak. Ya, silakan. Pokoknya sampai jadi gini Ibu ya.
hari ini kita tidak bahas raperda. Ini kami menerima masukan. Sebab raperda yang ibu masuk itu naskah akademiknya belum, NA-nya belum. Nah, makanya masukan itu Bu, sebenarnya idealnya pas kita bahas raperda, ketika kami minta nanti pendapatnya disampaikan. Sebab nanti akan kita bahas pasal ini, setuju nggak kawan-kawan disabilitas, kan gitu. Ada hak lima tidak boleh lima. Iya kan gitu. Tapi tidak apa-apa kalau Bapak ingin menyampaikan, apa yang ingin Bapak sampaikan nanti makan ya. Kita santai. Izin Pak Ketua sebelum Pak apanya. Jadi gini, Pak Dekna, NA-nya belum ada. Nah kita juga mohon maaf di Komisi 4 ya, walaupun mungkin sudah hampir habis masa jabatan, kita tidak apa ya, belum terlambat ya, belum terlambat. Jadi kayaknya perlu langsung kita bahas, nanti kita panggil Kabak Persidangan. Terus pada saat bamus kita jadwalkan, dimasukkan untuk masa sidang pertama ini karena April. Kalau bisa di masa sidang pertama kita mau rapat bamus lagi Pak. Kemarin paripurna kan tertunda ya. Mungkin itu, tapi kalau teman-teman penyandang disabilitas untuk menyampaikan mungkin masukan ataupun saran kepada kami untuk tindak lanjut dari raperda ini, karena memang NA-nya belum ada, ya naskah akademiknya belum ada. Apakah nanti kita pakai dari UIN atau dari UNIHAS dan juga atau dari UNIP? Nah, ya, mungkin di situ kayak misalnya waktu kita perda SMP waktu itu bertiga selesai berdua ya. Ya, nah selagi itu untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat, insya Allah kami Komisi 4 akan menindaklanjuti ya. Kalau itu keduanya sangat bagus. Silakan. Sebentar Pak, sebentar ya. Ini hadir ini Kabak Persidangan. Nah, yang tahu perjalanan belum rancangan, berarti pra-rancangan. Iya. Nah, itu. Coba Pak, ini sejauh mana perkembangan itu perda yang mereka inginkan? Ya. Izin Pak Pimpinan, para dewan yang hormati, mungkin ada perjalanan rancangan perda disabilitas. Untuk sekarang proses sudah masuk di pembahasan, masuk di jadwal anggota DPR untuk pembahasan di MP1. Jadi seluruh naskah akademik sudah selesai. Kemudian disabilitas itu kalau tidak salah di Prokomperda tahun 2021 dan sudah disiapkan. Dan kami juga menerima dari surat Kemendagri seluruh Indonesia agar supaya raperda yang belum diselesaikan di daerah agar secepat mungkin untuk diproses. Dan alhamdulillah kita DPRD Provinsi Bengkulu sudah mengakomodir di akhir tahun kemarin. Dan alhamdulillah juga di Prokomgo sudah masuk dan masuk juga di jadwal persidangan kita. Jadi masa persidangan pertama. Iya. Nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dari anggota DPRD akan siap untuk memproses dari pembahasan dari nota penjelasan sehingga nanti sampai ke tingkat keputusan. Jadi itu untuk sementara. Jadi untuk disabilitas kita sudah masuk pembahasan, sekarang dalam proses ya. Jadi itu Bapak Ibu, artinya bukan proses pembahasan, proses persiapan untuk disampaikan di dalam rapat paripurna untuk dibahas. Nah, kan seperti itu. Nanti waktu pembahasannya kami akan mengundang. Nah, mungkin tidak seluruh, tetapi beberapa orang perwakilan. Sebab yang akan kita ini undang juga nanti dinas sosial, termasuk biro hukum dan dinas terkait. Nah, misalnya seperti ini. Termasuk pendidikan, termasuk PUPR, kita undang PUPR karena berkaitan dengan akses. Akses tadi nggak bisa. PU itu membangun harus punya akses untuk kawan-kawan disabilitas. Misalnya bangun gedung, bangun apapun bentuknya harus ada akses. Jadi itu kawan-kawan sekalian yang menghormati,
Terkait masalah ini kita tunggu jadwal penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut di dalam rapat paripurna. Nah, kalau perlu Pak Pol, pada saat rapat paripurna penyampaian rancangan diundang mereka ini, biar mereka dengar. Tidak salahnya diundang. Nah, saat pembahasan nanti kita undang mereka. Dan mereka tahu persis maunya seperti apa pada ini, sehingga bisa melindungi saudara-saudara kita ini. Saya kira itu ya kawan-kawan sekalian. Kalau ada masuk. Nah, untuk penguatan, jadi begini. Proses di November kemarin kita sudah uji pabrik, kebetulan di hotel. Desember kemarin mungkin ada teman-teman yang ikut dalam acara tersebut. Sudah uji pabrik sudah selesai. Kemudian setelah uji pabrik dari masa persidangan ke-1 kita sudah dijadwalkan di Jual Bamus, dan nanti pada saat kita proses pembahasan baik itu di Pansus atau ke komisi yang membidangi, itu ada 33 lembaga yang konsen terhadap disabilitas, itu sudah ada daftarnya sama kami. Bahkan di uji pabrik sebagai laporan Pak Ketua, kami sudah mengundang mereka ini. Jadi orang yang konsentrasi dan orang yang memang peduli terhadap disabel, termasuk orang non disabel itu sudah kami undang, tapi tidak seluruh kan, kalau waktu saja. Mudah-mudahan nanti memang di dalam jadwal dalam pembahasan nanti kami akan juga melibatkan melalui dari komisi yang membidangi, kami mungkin izin orang-orang atau organisasi yang konsen terhadap disabilitas yang mungkin akan kami serahkan kepada pimpinan nanti. Terima kasih. Untuk yang hari ini Ya, saya kira itu Bapak Ibu jelas ya. Nah, informasi sudah jelas sampaikan oleh Bapak Persidangan. Beliau juga menyusul jadwal bahwa ini sudah dimasukkan di masa sidang. Tetapi jadwal kapannya, nah itu Pak ini belum ditentukan. Kami belum. Nah, nanti kita titip, yaitu kebetulan di sini ada Pak Gustiadi, ada Pak Arsop, ada Pak Salim, ada Pak Badrun, ada Pak Septi, 5 orang di Bandung supaya dijadwalkan nanti. Saya kira itu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kalaupun ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, kami persilakan. Sedikit Ketua, Ya, silakan. menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kabak Persidangan bahwa ini dari 2021. Jadi mohon maaf kenapa terputus, kan waktu itu kita ada COVID. Ya, baru agak netral itu 2022 akhir ya kita. Makanya di sini di 2023 itu uji pabriknya ya Pak Kabak. Jadi itu Bapak Ibu bukan berarti kami tidak peduli Mbak Irna, karena memang kita paham dengan kondisi yang memang saat itu kita lebih kepada, bukan lebih ya, cuman ya kondisinya memang belum memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah sudah sangat jelas yang disampaikan Pak Kabak tadi ya, bahwa prosesnya ini sudah berjalan dan insya Allah nanti di Banmus akan kita masukkan di masa persidangan pertama insya Allah. Terima kasih. Oke. Ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu. Saya respon ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPD HWDI bahwa memang dari 2019 kita sudah mengawal perda ini supaya ada. Mungkin Pak Ketua sibuk, jadi lupa sih ketemu orang, kami wajar, kami maklum seperti itu. Kita pernah ketemu sebenarnya Pak. Waktu itu masih ada Kak Imron Rosadi, kemudian Ketua Komisi 4 itu Pak Zainal. Kita sudah mengusulkan itu dan memang janji Bapak waktu itu dengan kawan-kawan bahwa akan segera dimasukkan. Tetapi kami juga menyadari COVID, jadi banyak refocusing yang dilakukan. Nah jadi kami senang kalau seandainya memang ini menjadi perhatian teman-teman untuk kemudian didorong benar-benar perda penyandang disabilitas ada. Dan mohon kalau bisa kami jangan diundang pada saat pembahasan saja, karena bicara tentang penyandang disabilitas ini mungkin ini orang yang fokus, jadi nggak dalam satu subjek. Jadi bicara penyandang disabilitas itu banyak jenisnya Pak. Nah satu jenis itu pun pengalamannya berbeda-beda. Jadi kalau seandainya perda ini tidak didetilkan, khawatirnya nanti implementasinya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dari teman-teman. Misalnya teman netra itu, kalau kita bicara infrastruktur, mungkin nanti akan luput gitu kebutuhan teman-teman netra, teman-teman daksa, teman-teman rumus seperti itu. Jadi harapannya kalau bisa, bukan bisa sih, kami sedikit agak maksa, jadi kami diundang saja waktu pembahasan. Tetapi waktu penyusunan
setiap pasar itu kami ingin ada jaminan untuk teman-teman difabel bahwa pasar itu tidak ambigu, tidak abu-abu, tetapi benar-benar bisa dipahami dan itu bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman difabel yang dengan berbagai jenis disabilitasnya dan keterbatasannya. Seperti itu, alhamdulillah jika memang terbuka dan akan didorong, izin kami akan terus mengawal karena nama kami adalah forum pengawalan. Jadi jika nanti agak sering kami kontak Ibu Seti, Bapak dan kawan-kawan, itu bentuk dari kami ingin memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dengan keterbatasan itu dapat terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, bukti respon kami Bu, surat Ibu ini baru kapan? Iya. Ya? 1 Maret kemarin. Hari Jumat, betul. Ya, Jumat kan. Terus mintanya hari Rabu besok. Nah, kami majukan 1 hari. Itu bentuk respon kami terhadap saudara-saudara kami yaitu disabilitas. Artinya saya. Cuman persoalan itu tadi. Ya, dari 2019 itu tadi kopi. Kami juga bukan di Komisi 4 dulunya Bu, kami di Komisi 3. Iya. Iya, kami juga tahu dia bukan. Pak Zainal mungkin, Pak Zainal. Ya, jadi kayak gini. Jadi itu Bu ya, yakin dan percaya pada kami Bu. Seandainya saja nanti dipercayakan di komisi ini, tidak akan berlarut-larut seperti perda yang lain dibahas pansus. Ya, tentunya kita perpustakaan, cuma 2 masa sidang, selesai. Cuman yang baru-baru ini pengesahannya karena nggak korum, Pak Gubernur yang nggak hadir. Dan saya jamin kalau dikasih di Komisi 4 ini 1 masa sidang clear ini. Kalau masalah ini, apalagi draftnya sudah ada, sudah di publik. Nanti kita undang Bu. Setiap pembahasan asal Ibu nggak hadir, kita undang. Paling kita pembahasan itu Senin, Selasa, misalnya Selasa, Senin, kita undang. Kan itu, kan seperti itu. Ya Bu ya, terima kasih. Nah silakan Pak ini yang tadi ingin sampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Herman Bustomi. Profesi saya hari-harinya ngebijit urut di Pegawai Dewa Jalan Nadaman 10. Pak, usaha kami kan bermacam-macam profesi, Pak ya. Ada teman saya itu ada sebagai pengamen, ada sebagai tukang urut. Jadi kami mohon atas perhatian Bapak-Bapak semua, buat teman-teman kami yang pengamen itu, kami mohon beri ruang hati untuk dapat mengamen di satu pom bensin, di toko-toko swalayan dan di pasar. Untuk mereka mencari nafkah, Pak. Masalah mereka itu punya anak dan istri, jadi butuh biaya hidup. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Perhatiannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah itulah enaknya Pak, kalau kita misal nanti bahas itu pada saat draft rancangan perda itu di tangan kami. Kita baca satu persatu, misalnya yang dimaksud dengan disabilitas adalah kan gitu nanti diterangkan. Begitu juga seterusnya. Ya, makasih Pak masukannya, nanti kita pertimbangkan. Misalnya saya umpamakan ketika tadi item yang disampaikan Bapak boleh melaksanakan misalnya mengamen di terminal. Kita harus rujuk juga dengan aturan lain. Apakah ini bertentangan seperti mengganggu seperti itu kan? Ini juga akan kita perhatikan. Tapi tidak apa-apa masukan namanya karena kita belum bisa memasukkan itu karena kami belum punya draft rancangan peraturan daerah. Karena tahapannya belum sampai ke situ. Tetapi kita senang dengar dari Pak Kabak Persidangan tadi bahwa draft rancangan perda ini tinggal menunggu jadwal untuk disampaikan di dalam rapat paripurna. Cuma itu lagi jadwal itu. Nah nanti tahapannya seperti tadi. Setelah disampaikan di dalam rapat paripurna ada namanya pemandangan umum fraksi-fraksi. Nah setelah pemandangan umum fraksi-fraksi ya, kalau dari inisiatif ini. Kalau dari inisiatif itu ada tanggapan gubernur, kepala daerah. Nah, apa tanggapan gubernur? Biasanya tanggapan gubernur itu menerima itu rancangan inisiatif. Nah, setelah itu baru kita kasih jawaban. Kalau memang dia minta pertanyaan dan kita jawab.
Nah, baru setelah itu membentuk dari apakah ini dibahas di pansus atau nanti dibahas di komisi. Kalau maunya kita, kalau tidak mau lama-lama, enaklah di komisi. Nah, insya Allah selesai dan kita enak berkomunikasi dengan kawan-kawan. Tapi kalaupun nanti di pansus, mungkin di antara kami ini juga tergantung fraksinya masing-masing yang akan memutuskan mereka untuk duduk di pansus. Jadi itu tahapannya. Nah, kita tunggu informasi. Kami juga tetap terbuka dengan kawan-kawan. Silakan nanti diminta nomor Pak ini, Kabak fasilitasi urusannya lah nanti ya. Tanya perkembangan, Pak kapan mulai bahas kan begitu. Kira-kira kan seperti itu. Dan kami siap mengundang Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, termasuk leading sektor instansi lain yang akan kita undang. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Cukup ya Bu Diana ya. Mungkin ada lain yang perlu sampaikan? Ya. Menambahkan dari kawan-kawan. Harapan saya pada ini benar-benar realisasi, Pak. Karena kalau ngomongin disabilitas tuh semua orang tuh kemungkinan besar akan menjadi disabilitas. Karena saya sendiri, saya dulu tidak disabilitas karena saya menjadi korban tabrak lari. Kemudian saya menjadi disabilitas. Bapak-bapak dan ibu semua yang ada di sini juga kemungkinan nanti juga akan menjadi disabilitas dengan kurangnya penglihatan, panjangnya umur. Jadi harapan kami, Bapak Ibu yang duduk di kursi DPR ini benar-benar memperhatikan pada ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi betul. Kami benar Bu. Kami ini punya saudara juga. Nah, kan seperti itu kan. Apa yang ibu bapak rasakan itu sama perasaan kita. Kami maunya cepat. Makanya saya sangat sesalkan sekali dengan Pak Badrun tadi. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 turunan kurs kemarin disampaikan 2019 tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi sudah sampaikan bukan tanpa alasan karena memang dalam kondisi COVID pada saat itu. Nah sekarang sudah dimasukkan. Bukti komitmen kami ingin membahas raperda ini tadi sudah dimasukkan di dalam program pembentukan peraturan daerah di tahun 2024. Nah, bahkan sekarang sudah siap, tinggal dimasukkan lagi ke masa sidang pertama dan masa sidang kedua. Paling lambat masa sidang kedua kita bahas. Paling lambat ini. Syukur-syukur sudah masuk masa sidang pertama dan tinggal menunggu jadwal raperda itu disampaikan ke DPRD dalam rapat paripurna. Saya kira itu ya Pak ini ya, Pak ya kawan-kawan sekalian. Saya kira itu Ibu cukup? Ya, makasih. Yang ini ada yang sampaikan, yang biasanya pakai isyarat, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Gimana kalau ngomong apa yang ingin disampaikan? Gimana? Ini, coba Pak, ini, coba. Kalau yang ini ada bahasa isyarat, ada yang ingin disampaikan? Nah, kan penerjemahnya ada. Ya. Ya, coba dikomentasikan ini. Stop. Ini Mbak di situ aja. Mbak tuh sebelah, enak ngomongnya Mbak di sebelah dia. Ya. Ibu kau saya kiri, langsung kau ini. Yang menyebut itu. Betul. Itu belajar di Palembang kan? Itu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ridwan Muhammad di Taman Tengah, Kota Tenggul. Aku lihat videonya bagus. Dalam mudah-mudahan cobaan orang-orang desa terang bahwa
tidak ada manusia yang sempurna. Manusia hidup karena tinggal dan orang disabilitas sekolahnya bisa dikabahnya sekolah lain agar sekolah lain bisa menaklangkan sekolah inklusif. Padahal sudah dijelaskan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 kenapa sekolah inklusif harus kehadiran siswa disabilitas bisa melakukan ke siswa lain manfaatnya positif, yaitu siswa lain bisa belajar secara langsung dan adaptasi dengan orang disabilitas, interaksi dengan mereka dalam mereka saling bertemu gangguannya, kesadaran dan empati tidak membedakan menghargai dan mendukung mereka ini, apalagi juga kasih manfaat buat sekolahnya dikasih tantangan kurikulum dan untuk siswa disabilitas pindahan dari SLB, kurikulum dari SLB dan sedang jauh. Awalnya kaget, katanya kurikulum sedang bangkit, artinya sekolah mencoba mencari sesuaian dengan kebutuhan mereka. Metode pembelajaran ini penting bagi disabilitas khusus seperti disabilitas dari foto visual dan mengajar hewan, mulai bisa datang tidak diperhatikan informasi ada dalam efektif saat mengajar membantu itu visualnya tulisan langgar proyek karena jangan bisalah mereka tidak akan mendapatkan informasi, jadi mereka lebih butuh visual yang jelas. Ada lagi untuk mereka yang nggak bisa lihat, bisa mendengar, tapi foto lain gue menguasai dengan lain gue jenis disabilitas melakukan juga beda kebutuhan masing-masing melakukan disabilitas dan kebutuhannya tidak bisa disesuaikan. Memang semakan akses dan fasilitas. Nah, untuk mengembangkan saran dan jangan ada akses yang menekan adalah berjalan untuk menggunakan kursi roda dengan jalan melihat. Dari bentuk visual mendapatkan kemajuan belajar menyesuaikan dan ada sesuatu disabilitas. Tadi Pak Ibu mengatakan bahwasanya di Kota Bengkulu khususnya untuk pendidikan itu belum inklusif. Nah, jadi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang dia belum sekolah karena fasilitasnya juga tidak ramah disabilitas, jadi dia terkendala terusannya dari situ. Dari segi fasilitas dia tidak mumpuni, dari segi pengajaran dosen maupun guru dia tidak mumpuni.
tidak melanjutkan sekolah baik itu SMP, SMA maupun perkuliahan. Dan juga banyak sekali tuntutan-tuntutan kurikulum Pak yang harus dipenuhi sama teman-teman penyandang disabilitas. Karena untuk negeri sama SLB itu sangat berbeda jauh dari pengajaran dan juga fasilitas yang teman-teman penyandang disabilitas dapatkan. Jadi harapan ke depan untuk di khususnya Provinsi Bengkulu itu bisa mewujudkan sekolah-sekolah yang inklusif Pak. Oke, makasih Bu ya. Ya Pak, nanti kalau ketika kita sudah ada peraturan daerah memang enak kita nampaknya. Termasuk hal-hal yang disampaikan Bapak tadi yang belum ada kita di Bengkulu. Kecil saja, yang mudah saja. Tadi disampaikan Diana tadi kan, sebelum kita rapat sudah ada akses. Sadar kita. Ya betul juga nggak sudah ada akses kan seperti itu. Makasih Bapak ya, terima kasih masukannya. Tadi sudah disampaikan ya, mudah-mudahan harapan Bapak ini ke depan dengan lahirnya peraturan daerah sedikit akan merubah tahap demi tahap dan bisa memenuhi keinginan saudara-saudara kami, saudara yaitu disabilitas. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, nota penjelasannya menurut Pak Kapolres Jadwal ini tanggal 19 April, tanggal 16 April nanti disampaikan di dalam rapat paripurna. Akhirnya kita bahas itu di masa sidang kedua. Masa sidang kedua, ini penyampaian pasti bahas ya. Pasti masa sidang kedua. Jadi nggak lama lagi lah, paling lambat Mei. Karena segala sesuatunya, termasuk MA-nya itu sudah siap. Saya kira itu Ibu. Terima kasih Bapak yang informasinya. Kami juga siapa lagi kalau bukan mikir Bapak-bapak kami wajib kami Bapak. Mungkin komunikasi yang kurang gitu Ibu, terus terang komunikasi kita yang kurang. Iya, pergantian kemarin kita ini, soalnya Ibu itu komunikasi dengan Komisi 4 ya, lama kan mereka pindah kan gitu. Saya kira itu contohnya, Ibu kasih surat ini kita cepatkan, gitu respon kita kan gitu. Saya kira itu Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, ada yang ingin sampaikan Bapak Ibu Dewan? Cukup. Nanti tanggal 16 nota penjelasan itu akan disampaikan di dalam rapat paripurna. Boleh. Nanti perwakilannya hadir, minta nomor Pak Poltesen, ya Ibu ya. Nanti biar Ibu dengar, itu baru menyampaikan di dalam rapat paripurna, kan seperti itu. Ya, ada progres. Nah, berarti kan sudah ada progres. Syukur Ibu tadi mengingatkan, nah kan gitu kan. Sehingga nanti kita cepat, Bu, yakin ada kan lama-lama kalau perda seperti ini. Saya kira itu Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, terima kasih kepada saudara-saudara kami yang tergabung di dalam forum pengawalan peraturan penyandang disabilitas daerah Bengkulu yang telah hadir semua, yaitu yang tergabung dalam forum telah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Kabak Fasilitas yang juga tadi sudah menambah yaitu informasi ya, dari DPRD. Dan kami mohon maaf, andai saja dalam pertemuan kita tadi atau dalam diskusi kita ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa bersama, semoga Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Nah, apa yang diinginkan, katakanlah apa yang dicita-citakan, paling tidak sarana prasarana, baik di gedung pemerintah maupun akses umum itu bisa ada fasilitas daripada saudara-saudara kita ini. Kita maunya seperti itu. Demikian saja Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, dengan melapaskan nafas hamdalah audiensi antara Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu dengan forum pengawalan peraturan daerah